semua, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tentunya Anda sekarang masih dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya berada di rumah saja. Pada kesempatan hari ini, Pak Ari ingin menyampaikan bagaimana bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Wringinanom. Bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Wringinanom akan memberikan layanan informasi baik dalam bidang pribadi, bidang belajar, kemudian bidang sosial, dan bidang karir. Keempat bidang tersebut akan disampaikan kepada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pelaksanaan layanan bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Wringinanom yang berkaitan dengan layanan informasi bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial, dan bidang karir itu biasanya dilaksanakan secara klasikal, kemudian bisa dilaksanakan secara kelompok, dan bisa dilaksanakan secara individual. Nah, pada masa situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak bisa melaksanakan layanan bimbingan konseling secara tatap muka. Maka tentunya pelaksanaan layanan informasi ini dilakukan secara daring. Nah, kita memanfaatkan banyak media, yaitu bisa menggunakan layanan WhatsApp, kemudian layanan blog, dan layanan lainnya. Anak-anakku yang berbahagia kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Anak-anakku bisa memanfaatkan layanan yang ada di bimbingan konseling, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui video conference, ataupun bisa datang. Nah, untuk Anda yang tidak memiliki handphone ataupun Anda yang tidak memiliki alat komunikasi, Anda bisa datang ke sekolah dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, tentunya kita sangat terbuka sekali pada saat pandemi corona saat ini. Anak-anak kelas 10 bisa datang, ya, bisa datang memenuhi guru BK yang ada di sekolah. Guru BK yang ada di SMA Negeri 1 Wringinanom itu ada 3, yaitu saya sendiri, Pak Ari, kemudian ada Bu Indrawati untuk kelas 10, baik kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Kemudian ada Pak Edo. Pak Edo membimbing kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Mereka nantinya akan membantu Anda, ya, baik yang mempunyai permasalahan pribadi, baik yang mempunyai permasalahan belajar, permasalahan sosial, bahkan permasalahan karir pun. Namun keputusan-keputusan yang diambil itu terserah ataupun kembali lagi kepada keputusan anak-anak semua. Bimbingan konseling hanya bisa membantu, bimbingan konseling hanya bisa menjembatani apapun persoalan yang ada di diri Anda sekalian. Anak-anak yang ada di kelas 10 yang masih bingung ataupun belum bisa beradaptasi dengan temannya, belum bisa mengetahui guru-gurunya, ataupun belum mengetahui lingkungan sekolah, bisa saja menemui kami bimbingan konseling. Dan tentunya kami terbuka sekali untuk bisa membantu. Dan ini sangat berarti bagi kami, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya anak-anak kita, baik yang ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya, untuk yang kelas 11, bagi anak-anakku yang masih berada di kelas 11 yang kemarin naik, ya, yang kemarin
duduk di kelas 10 kemudian sekarang naik kelas 11, mungkin ada yang mempunyai persoalan belajar, kemudian di dalam proses pelaksanaan layanan informasi Anda kurang jelas, atau bahkan ketika Anda menghadapi persoalan mata pelajaran tertentu yang sekiranya Anda mengalami kesulitan, itu bisa kita bantu. Kita bisa memberikan jembatan antara guru mapel dan siswa. Bagi kelas 12, nah ini penting sekali. Kelas 12 mempunyai waktu yang tidak panjang karena biasanya atau sesuai dengan jadwal kalender Anda hanya bisa mengikuti aktivitas belajar itu sampai dengan bulan Maret April, sehingga waktu itu sangat mepet sekali dan itu harus bisa dimanfaatkan. Di kelas 12 tentunya Anda harus bisa merencanakan dan mempersiapkan arah tujuan Anda setelah lulus dari SMA. Apakah Anda ingin melanjutkan, ataukah Anda ingin bekerja, atau apakah Anda ingin beraktivitas lain, itu keputusan bisa diambil atas dasar kemampuan Anda sendiri. Nah, di kelas 12 nanti Anda akan menghadapi yang namanya persiapan masuk perguruan tinggi. Anak-anakku yang berbahagia, di kelas 12 nanti Anda akan menghadapi yang namanya persiapan masuk perguruan tinggi negeri, baik itu jalur undangan yang namanya jalur SNMPTN, kemudian jalur ujian tulis yang namanya SBMPTN, kemudian ada yang SBMPN yang dari Politeknik, kemudian jalur mandiri. Kesemuanya itu tidak bisa didapatkan secara instan. Anda harus mempersiapkan diri sejak Anda masuk di kelas 10 sebenarnya. Cuman ketika Anda sudah masuk di kelas 12, Anda harus lebih matang lagi. Persiapkan diri lebih awal, lebih dini. Anda sudah masuk di kelas 12, nilai-nilai manakah yang sekiranya harus Anda perbaiki? Anak-anak yang berbahagia, untuk kelas 12 Anda bisa menemui saya karena guru bimbingan konseling khusus kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Guru BK-nya adalah saya, Pak Ari. Nanti Anda bisa berkomunikasi dengan Pak Ari, bisa melalui media WhatsApp ataupun Anda bisa datang ke sekolah. Tentunya Anda ketika akan datang ke sekolah harus melalui izin terlebih dahulu, izin dari orang tua, kemudian izin kepada wali kelas bahwa Anda akan merencanakan datang ke sekolah. Dan nanti kemungkinan kita akan juga menjadwalkan siswa kelas 12 yang bisa kita hadirkan ke sekolah dengan ketentuan masih menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Demikian anak-anakku yang berbahagia, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang berbahagia yang saat ini masih di rumah. Itulah layanan-layanan bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Ringnanom. Mudah-mudahan layanan-layanan yang ada di BK SMA Negeri 1 Ringnanom bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, selain Anda mendapatkan semua materi pelajaran dari guru mata pelajaran, Anda bisa memanfaatkan layanan bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Ringnanom. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya dan mudah-mudahan ini dapat digunakan sampai Anda lulus dari SMA Negeri 1 Ringnanom. Terima kasih.